Shalom sahabat BBC. Wow, setelah kita seru banget membahas tentang Allah Tritunggal, dan kita akan masuk, ini satu kalimat awal dari pengakuan iman rasuli aja belum selesai nih. Jadi setelah kita bahas Allah Tritunggal yang seru sampai kepalanya berasap kemarin itu Pak Ezra, kita mau masuk ke topik apa lagi setelah itu? Dari kalimat selanjutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kita akan mulai bahas tentang Bapa yang Maha Kuasa, pasti lebih ringan dari Allah Tritunggal. Bapa yang Maha Kuasa, dan pembahasan tentang Bapa yang Maha Kuasa ini akan kita bahas pada tanggal 22 November 2025 jam 4 sampai jam 6 sore, masih sama di GKSI Bethlehem Saint Moritz Office Tower lantai 18. Nah sahabat BBC, karena kita mau masuk ke bulan Desember yang bulan Natalan, jadi kita akan geber terus nih Pak Ezra. Mumpung kita masih ada di bulan November, akan berurutan BBC kembali tanggal 22, kemudian tanggal 29 gitu Pak Ezra. Siap untuk digaspol Pak Ezra? Gas. Nah, sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli ini, tolong di-spill Pak. Kenapa kita perlu mengerti tentang pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli disebut rasuli itu karena ajarannya sama dengan ajaran para rasul. Jadi dengan kita memahami pengakuan iman rasuli, kita sebenarnya mau mengatur supaya kita orang Kristen dan gereja itu berjalan dalam rel ajaran yang sesuai yang diwariskan para rasul. Itu disebut rasuli. Ya. Kenapa harus sepenting itu pengakuan iman rasuli? Karena dunia sekarang ini penuh dengan berbagai macam ajaran yang menyesatkan dalam konteks hari-hari ini. Ya, nah karena itu maka kita perlu rambu-rambunya. Dengan adanya pengakuan iman rasuli, kita bisa lihat, oh kalau ada tahu-tahu beredar di medsos atau di mana-mana satu ajaran yang lain kok tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli ya, maka kita harus sadar, ini aneh nih, bukan dari rasul-rasul, bukan warisan dari rasul-rasul. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pengakuan iman rasul itu untuk membentengi kita dari segala macam ajaran yang salah atau yang menyesatkan. Karena sesungguhnya itulah yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja kita sebetulnya Pak ya. Wow, tahan dulu Pak Ezra, karena sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli. Jadi buat sahabat BBC dan teman-teman yang rindu, haus untuk belajar, hanya buat Anda yang masih merasa perlu belajar Alkitab. Buat yang sudah jago, buat sudah ahli Taurat, skip saja, nggak perlu. Tapi buat kita yang merasa bahwa kita butuh pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, yuk gabung bersama Bethlehem Bible Class di GKSI Bethlehem Saint Moritz. Sampai ketemu tanggal 22 November di GKSI Bethlehem Saint Moritz. Acaranya free. Penting banget, nggak bayar, free, dapat ilmu, dapat pembelajaran yang banyak, dapat snack pula gitu ya. Nikmat apa yang kau dustakan. So, sampai ketemu dengan saya Yosua Yan dan Pendeta Asis Rasoru. Sampai ketemu di BBC. God bless you. Pak Ezra, bagaimana bentuk Allah itu? Jika dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gambaran seperti apa? Apakah seperti poster atau patung-patung Tuhan Yesus yang sering kita lihat? Mohon dijelaskan Pak Ezra. Sekarang saya jelaskan dulu soal Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Gambar dan rupa. Ada dua ya, gambar dan rupa. Lalu ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut rupanya mana? Kok enggak ada ya? Tadi ayat 26 gambar dan rupa. Yang ini kok gambar saja? Rupa kok enggak ada? Sekarang Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatlah dia menurut gambarnya mana? Kok enggak ada ya? Kenapa begitu? Itu karena gambar itu sama arti dengan rupa. Jadi kalau mau pakai gambar saja boleh, mau pakai rupa saja boleh, mau pakai dua-dua gambar dan rupa juga boleh. Nah, gitu ya. Nah, itu maksudnya begitu.
Bahasa Ibrani-nya adalah selem dan demutnya. Nah, apa artinya gambar dan rupa? Nah, banyak orang berpikir bahwa, kalau begitu itu berarti Allah ada modelnya kayak kita. Karena dia kan menciptakan kita menurut gambarnya. Nah, kalau sekarang model kita begini, berarti dia juga begitu. Tidak. Oh. Coba lihat Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 itu mengatakan bahwa Allah itu roh. Allah itu roh. Roh itu artinya apa? Roh itu artinya tidak bertubuh. Jadi Allah itu tidak punya tubuh. Allah tidak punya kaki. Allah tidak punya tangan. Allah tidak punya mata, tidak punya telinga. Ya, tapi kan Pak Pendeta, kan ada ayat mata Tuhan. Oh, mata Tuhan. Telinga Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan betul-betul punya biji mata kayak kita. Tapi itu namanya bahasa antropomorfis. Antropos manusia, morfe gambar. Jadi maksudnya adalah digambarkan seolah-olah dia manusia. Oh. Karena sekarang saya kasih contoh begini ya. Pak, punya anak umur berapa? Paling kecil umur berapa? Paling kecil 10 bulan. 10 bulan. Nanti kira-kira kalau dia umur 1 tahun, Bapak ajak ngomong gimana? Bahasa Indonesia. Ya. Ayo adek, apakah adek mau makan? Ya. Itu ngomongnya gimana? Ayo nak makan. Itu, dia ngerti. 1 tahun. Apakah bisa gunakan istilah-istilah yang Bapak pakai hari-hari? Atau Bapak harus pakai bahasa untuk anak-anak? Bahasa untuk anak-anak. Itu kan? Ya. Oh, minum susu, minum cucu. Kenapa tidak bilang susu tapi cucu? Karena kalau Bapak menggunakan bahasa Indonesia standar Bapak, itu anak tidak akan paham. Jadi Bapak harus menurunkan standar supaya itu anak bisa mengerti, pakai keterbatasan dia supaya dia paham. Oh. Nah, kalau Allah harus berbicara dengan kita pakai bahasanya Allah, kita tidak bisa paham. Iya. Karena itu maka dia harus menggunakan terminologi manusia. Nah, itu namanya bahasa antropomorfis. Sekarang saudara, saya tanya, apakah Tuhan Allah Maha Hadir? Ya. Ada di mana-mana? Ya. Di sana, di sini, sana, sini, ada semua? Kalau Tuhan ada di mana-mana, kira-kira Tuhan perlu bepergian atau tidak? Kenapa saya bepergian ke Kupang? Karena saya sekarang belum ada di Kupang. Tapi kalau Tuhan ada di mana-mana, kira-kira Tuhan perlu pergi? Tidak. Tuhan tidak perlu bepergian. Ya. Tapi Alkitab bilang, lalu pergilah Tuhan. Lalu pergilah. Tuhan ada di atas? Ya. Ada di bawah? Ya. Kalau begitu Tuhan perlu turun atau tidak? Tidak. 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 Tapi Kejadian 11 bilang, baiklah kita turun. Turun. Itu namanya bahasa antropomorfis. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak punya mata, kaki, tangan, mulut, telinga seperti kita. Tapi kalau Alkitab menyebut itu semua, itu namanya bahasa antropomorfis. Nah, Allah itu roh, artinya Allah tidak punya tubuh. Ya. Itulah sebabnya Allah tidak berjenis kelamin. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi kenapa dia disebut Bapa? Bapak, ya. Ya, karena budaya Yahudi, di mana budaya patrinial menunjukkan bahwa laki-laki lebih penting, maka dia memperkenalkan diri sebagai Bapa. Laki-laki penting dalam budaya Yahudi pada waktu itu. Makanya Tuhan Yesus pilih rasul-rasul itu 12 orang laki semua. Tidak pernah pilih rasul perempuan. Kenapa? Karena kalau pilih rasul perempuan, nanti khotbah orang tidak dengar. Karena budaya waktu itu, perempuan agak sedikit dipinggirkan. Makanya coba, berapa orang yang selamat dari air bah? 8. Siapa-siapa? No, Sem, Ham, Yafet, istrinya Nu, 3 mantunya. istrinya Sem, istrinya Ham, istrinya Yafet. Berapa nama yang disebut? No, Sem, Ham, Yafet. Laki semua toh? Lagi. Perempuan ada namanya?
Makanya orang tanya sama saya, Pak, siapa nama istrinya Sam? Oh. Saya jawab, Nyonya Sam. Ya. Itu karena memang perempuan, siapa nama ayah Abraham? Tera. Siapa nama ibunya? Nah, dikasih tahu. Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dengan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Perempuan Tidak. ikut makan tapi tidak ikut dihitung. Ya. Nah, maka perempuan memang dalam budaya sifatnya patrilineal agak terpinggirkan. Dan kalau ada kasus di pengadilan, perempuan tidak boleh jadi saksi. Oh. Ya. Perempuan tidak boleh jadi saksi. Karena dianggap kesaksian perempuan tidak bisa dipercaya. Tapi menariknya, Tuhan Yesus waktu bangkit, dia jadikan perempuan jadi saksi mata pertama. Itu budaya. Nah, dengan budaya semacam itu, coba bayangkan, kalau Tuhan perkenalkan diri sebagai perempuan, ibu, mungkin agak sukar diterima. Itulah sebabnya dia perkenalkan diri sebagai Bapa. Tapi sebenarnya tidak punya jenis kelamin. Karena Allah itu roh. Kalau begitu, gambar dan rupa Allah tidak menunjuk pada aspek fisik. Kalau begitu maksudnya Tuhan cipta kita dengan gambar dan rupa itu apa? Gini, Tuhan itu kan punya sifat. Ya. Nah, sifat Tuhan tuh bisa dibagi 2. Pertama namanya uncommunicable attribute. Sifat yang tak bisa diberikan. Tuhan punya sifat dan sifat itu tidak bisa diberikan pada kita. Misalnya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, dia tidak bisa kasih sifat itu bikin Bapak jadi Maha Kuasa. Tuhan Maha Tahu. Dia tidak bisa kasih sifat itu sehingga Bapak jadi Maha Tahu. Itu namanya sifat yang tak bisa diberikan. Tapi yang kedua ada namanya communicable attribute. Sifat yang bisa diberikan. Contohnya, Tuhan itu roh kan? Ya. Allah itu roh. Ya. Tapi dia menciptakan kita. Dia kasih masuk sedikit sifat rohnya ke dalam kita. Maka kita menjadi makhluk rohani. Rohani. Dia tidak bilang, waktu menciptakan babi, aku menciptakan babi menurut gambar dan rupaku. Aku menciptakan pohon pisang dengan gambar dan rupaku. Tidak. Maka sifat Tuhan tidak dikasih masuk di dalam babi, anjing, tapi di dalam kita. Maka kita punya roh. Oh. Makanya kita bisa connect dengan dia. Connect dengan. Oke, ya. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Jiwaku rindu engkau seperti rusa rindu sungai. Rusa rindu sungai, aku rindu engkau. Tapi rusa tidak bisa rindu engkau. Ya toh? Kenapa? Karena rusa bukan makhluk rohani. Kalau kita makhluk rohani, kenapa kita makhluk rohani? Karena waktu Tuhan cipta kita dikasih masuk itu sifat roh itu. Gitu. Tuhan itu kekal. Ya. Kekal ke sana, kekal ke sana. Dari selama-lamanya sampai selama. Lalu dia cipta kita. Dikasih masuk sedikit sifat kekalnya. Maka akhirnya kita jadi makhluk kekal. Kekal ke sana, tapi yang ke sana tidak. Oh. Maka kita ini makhluk kekal, kekal ke sana. Makanya mati tidak selesai. Oh. Tubuh kita bisa kembali ke tanah, tapi jiwa itu kekal. Nanti waktu mati tinggal dia nyambung kekal di surga atau kekal di neraka. Nah, kan begitu kan? Tapi berarti ada sifatnya. Sifatnya yang dikasih masuk. Nah, masih banyak sifat kebenaran yang dimasuk. Sifat mencipta. Dia tuh pencipta. Nah, dikasih masuk sedikit sifat ciptaannya, menciptanya, maka manusia lalu punya daya cipta. Daya cipta. Bisa cipta AI, bisa cipta robot, bisa cipta pesawat. Itu kenapa? Sifat Allah yang kasih masuk sedikit sama kita. Nah, karena kita dicipta, Tuhan kasih masuk sifat-sifatnya dalam kita, lama-lama kita mirip Tuhan kan? Hampir sama kan? Coba lihat Mazmur 8 ayat 6. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Mulai 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kenapa hampir sama? Karena gambar dan rupa. Ya kan? Kenapa tidak sama? Ya karena dia kan Allah. Dia hanya kasih masuk sedikit saja.
Oh, Ya, maka kita mewarisi sifat-sifat Allah. Nah, tapi gara-gara dosa, ya. gambar Allah rusak, kita tidak mirip Tuhan lagi, tapi lebih mirip setan. Gitu? Ya kan? Nah, maka akhirnya Yesus yang merupakan gambar Allah sesungguhnya datang. Lalu dia memulihkan kita, sehingga kita bisa menjadi segambar, serupa dengan Allah. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soro yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah berasrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara-saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.